Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Nurul Ala dari SP kelas 4A dengan NIM 12450100019. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Studi Kawasan Dunia Islam yang ditulis oleh Asep Ahmad Hidayat. Nah, saya sendiri akan membahas terkhususnya pada bab 3 yang berjudul merumuskan studi dunia Islam, studi kawasan dunia Islam. Nah, pada bab ketiga ini sendiri nanti ada subbab yang berjudul pemetaan dunia Islam. Nah, pemetaan dunia Islam inilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pada pemetaan dunia Islam ini sendiri merupakan bagaimana pemahaman mengenai konsep dasar pemetaan di dunia Islam. Nah, di mana nantinya seperti yang kita ketahui di dalam studi kawasan dunia Islam ini sendiri ada pengkategorian setiap wilayah gitu kan ya. Nah, dalam pemetaan inilah nanti setiap wilayah itu dibagi lagi. Nah, untuk pendekatannya sendiri sampai saat ini diketahui ada dua pendekatan di dalam pemetaannya, yaitu yang pertama ada pendekatan geopolitik dan yang kedua ada pendekatan etnolinguistik. Nah, di mana nantinya daripada dua pendekatan ini menjulur kepada kajian minoritas Islam yang mana sampai saat ini itu belum memiliki banyak perhatian di sana gitu. Oke, nah yang pertama itu saya akan membahas mengenai pendekatan geopolitik. Nah, pendekatan geopolitik sendiri merupakan satu pendekatan di mana dunia itu dibagi berdasarkan wilayah-wilayah politik. Nah, pendekatan ini itu telah digunakan oleh studi politik dan studi hubungan internasional untuk memahami bagaimana hubungan setiap kepentingan negaranya di kawasan tersebut. Nah, contohnya itu seperti Cantroli dan Spinel yang bahkan membagi dunia ini ke dalam 15 subordinate dimulai dari Eropa Barat dan Timur hingga ke Pasifik Selatan. Nah, pembagian geopolitik ini sendiri itu tuh tidak didasari berdasarkan pembagian politik begitu saja gitu. Nah, pembagian pemetaan ini tuh dapat berubah sewaktu-waktu seandainya terjadi satu transformasi gitu di transformatif sistem atau subsistem di dalam satu regional. Jadi misalnya seperti 15 subordinat yang telah dibagi oleh Cantrori atau dan Spinel tadi bisa saja berubah menjadi wilayah yang berbeda ketika ada nantinya satu transformasi sistem di wilayah tersebut. Nah, dan menilik dari sejarahnya sendiri, pemetaan geopolitik ini merupakan satu kepentingan yang dipakai oleh imperialisme dan kolonialisme Barat. Nah, di mana wilayah-wilayah dunia itu di luar daripada Eropa dibagi menjadi wilayah perpolitikan mereka. Nah, bahkan dikatakan pembagian atau pemetaan wilayah yang pertama kali dilakukan dalam studi kawasan itu dibagi oleh Paus Alexander VI pada perjanjian Tordesillas, yang mana perjanjian ini membagi wilayah dunia itu menjadi dua wilayah administratif, yaitu Spanyol mendapatkan bagian barat dan Portugis mendapatkan bagian timur. Nah, meskipun pemetaan geopolitik ini sendiri sangat-sangat dipengaruhi gitu kan ya oleh imperialisme barat, namun pemetaan geopolitik ini menjadi pemetaan yang sangat-sangat populer digunakan oleh studi kawasan hingga saat ini, bahkan studi kawasan dunia Islam sekalipun. Nah, hal ini tuh dikarenakan pemetaan geopolitik ini memiliki banyak plusnya. Nah, salah satunya itu memberikan penjelasan mengenai keberagaman budaya berdasarkan faktor geografis dan perpolitikan. Nah, selanjutnya juga pendekatan geopolitik ini itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan etnolinguistik, di mana pendekatan etnolinguistik ini merupakan satu pendekatan yang mengkategorikan wilayah berdasarkan etnik dan ras manusia gitu, dan ciri khas manusia. Nah,
Pendekatan etnolinguistik ini sendiri dipopulerkan dan digunakan oleh Huntington dan Syed Hussein Nasir. Nah, Huntington sendiri membagi wilayah Islam itu kepada 3 bagian, yaitu Arab, Persia, dan Melayu. Nah, sedangkan Syed Hussein Nasir sendiri membagi wilayah Islam itu kepada 5 bagian, yaitu ada Arab, ada Persia, ada Turki, Melayu, dan Afrika Hitam. Nah, yang akan saya jelaskan pada pendekatan etnolinguistik ini adalah pendekatan dilakukan oleh Syed Hussein Nasir. Nah, di mana Syed Hussein Nasir itu kan membagi kepada 5 bagian tadi kan ya. Yang pertama itu ada Arab, yang mana Arab itu sendiri dikategorikan menjadi satu wilayah berdasarkan penggunaan bahasa dan budaya Arab. Nah, itu tuh dapat kita kenali yang kita kenal sebagai Semenanjung Arab saat ini. Nah, namun dalam wilayah Arab ini juga ada beberapa wilayah Afrika yang sudah mengalami Arabisasi dulunya. Nah, selanjutnya itu ada Persia. Nah, Persia sendiri merupakan satu wilayah yang dikategorikan berdasarkan sudah memiliki sudah mengalami kontak dengan kebudayaan Persia dan Islam Persia sejak lama. Nah, seperti di wilayah Iran. Nah, selanjutnya itu ada wilayah Turki. Meskipun secara geografis Turki itu dekat dengan wilayah Persia, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan di sini. Di mana wilayah Turki itu masih menggunakan bahasa Turki yang nenek moyangnya itu berpusat pada Asia Tengah dan Transoksiana. Nah, selanjutnya itu ada wilayah Melayu. Nah, wilayah Melayu ini sendiri itu tuh dari wilayah Thailand hingga ke Indonesia. Nah, wilayah Melayu ini dikategorikan berdasarkan ras Melayu yang berada di wilayah tersebut dan kesamaan dalam penyebaran Islamnya, di mana penyebaran Islam di wilayah Melayu ini merupakan satu penyebaran yang cukup lembut gitu. Nah, dimulai daripada perdagangan, pernikahan, lalu juga melalui dakwah para wali. Nah, semakin dikuatkan oleh adanya kerajaan-kerajaan yang juga menguasai di wilayah Semenanjung Melayu ini, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, hingga Kerajaan Demak. Nah, yang terakhir itu ada wilayah Afrika Hitam. Wilayah Afrika Hitam ini sendiri merupakan satu wilayah yang dikategorikan karena sudah memiliki kontak Islam yang sudah lama sejak zaman Rasul, di mana itu seperti yang kita ketahui bahwa hijrah pertama masyarakat muslim itu, kaum muslimin itu ada untuk pergi ke Habsyah, di mana Habsyah ini merupakan satu wilayah di bagian Afrika Hitam. Nah, wilayah Afrika Hitam ini juga dikategorikan karena memiliki umat Islam tertua gitu di dunia, yaitu seperti di bagian Somalia. Nah, selanjutnya itu ada pemetaan muslim minoritas, di mana pemetaan muslim minoritas ini diketahui hingga saat ini bahwa pendekatan etnolinguistik itu ternyata tidak sampai kepada masyarakat muslim minoritas, yang mana bahkan berdasarkan catatan pada 1998 itu bahwa masyarakat muslim minoritas itu berjumlah 400 juta jiwa, yang mana merupakan 400 juta jiwa dari 1,2 miliar masyarakat muslim di dunia. Nah, berdasarkan kasus minoritasnya sendiri, masyarakat muslim minoritas ini terbagi karena beberapa sebab. Yang pertama itu ada karena sekelompok masyarakat muslim yang tinggal di satu wilayah yang merupakan wilayah kejayaan muslim dulunya dan mengalami kemunduran. Nah, selanjutnya itu ada sekelompok masyarakat muslim yang mengalami transmigrasi gitu dari wilayah muslim ke wilayah non muslim, dan selanjutnya itu ada sekelompok masyarakat non muslim yang akhirnya memeluk muslim di wilayah yang memang non muslim. Nah, karena menyadari keminoritasan mereka gitu, mereka itu seringkali tidak mendapatkan hak-hak mereka untuk beribadah bahkan. Nah, karena itulah seringkali dilakukan perlawanan dan perjuangan untuk mendapatkan hak ini. Nah, yang pertama itu seperti yang kita ketahui adanya perjuangan, di mana perjuangan ini seringkali ternyata malah menjadi bentrok gitu antar masyarakat muslim dan non muslim di wilayah minoritas tersebut. Nah, selanjutnya itu
tindakan yang mereka ambil itu adalah ya sudah, berkehidupan muslim itu sebagai kehidupan yang individual saja. Nah, ketika berhadapan dengan masyarakat, mereka akan hidup layaknya sebagaimana masyarakat mayoritas di wilayah tersebut. Nah, oleh karena itu, kenapa hal ini tuh menjadi sangat penting untuk akhirnya memperhatikan gitu masyarakat muslim minoritas. Yang pertama itu karena untuk menumbuhkan empati kita sesama muslim, di mana seperti yang disebutkan tadi, untuk memperjuangkan hak-hak mereka itu membutuhkan bantuan daripada pihak-pihak luar, terutama muslim mayoritas seperti negara kita. Nah, selanjutnya itu ada untuk menghindari konflik yang membesar gitu. Nah, seringkali konflik-konflik lokal ini antara muslim dan non-muslim malah menjadi konflik yang menjadi konflik muslim global gitu, seperti masyarakat muslim Palestina dan masyarakat muslim Kashmir. Nah, meskipun dikatakan mayoritas gitu kan ya, bukan berarti jumlah penduduk Islam di wilayah tersebut itu sedikit. Nah, contohnya itu seperti dari penduduk Hindia gitu. Nah, contohnya. Nah, di Hindia sendiri itu tuh diketahui bahwa agama Islam itu merupakan agama terbanyak di wilayah India setelah agama Hindu, dan bahkan masyarakat Muslim India itu merupakan Muslim terbanyak di dunia setelah kelompok mayoritas. Nah, oleh karena itu, maka dari kepentingan melihat daripada keperluan gitu kan ya untuk mengangkat pengkategorian masyarakat minoritas ini tadi, maka dalam pemetaan wilayah Islam itu tuh menjadi 3 pendekatan. Nah, yang pertama itu ada pendekatan geopolitik, lalu pendekatan etnolinguistik, dan pendekatan wilayah muslim minoritas yang saat ini tuh masih dikembangkan. Nah, begitu saja penjelasan dari pemetaan wilayah Islam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.